Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min ahlal jinan, wa tahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih banyak diberikannya nikmah sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwasannya pada saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu bulan istimewa yang Allah turunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa dikatakan bulan istimewa? Karena di dalamnya terdapat pengampunan Allah, dan di bulan ini juga terdapat rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah kami di sini untuk mengajak dan mengingatkan kepada hadirin sekalian bahwasanya ada beberapa amalan yang penting di dalam kita melakukan beraktivitas beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan sholat kita. Yang namanya meningkatkan berarti kita tambah, kita naikkan kegiatan aktivitas kita dari yang biasanya. Yang sebelumnya kita hanya melakukan sholat wajib saja, pada bulan suci Ramadan ini ada kala baiknya kita kerjakan juga sholat sunat yang sunnahnya. Apa saja sholat sunnahnya? Ada banyak, begitu banyak bahkan. Di antaranya mungkin kita tambahkan sholat duha minimal 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Bahkan ada salah satu sholat yang hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Jadi hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan ibadah sholat kita di bulan suci Ramadan ini, karena apabila kita kerjakan sholat yang wajib, maka pahalanya menjadi Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan apabila kita kerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka Allah jadikan pahalanya menjadi pahala sholat yang wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, amalan yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kita selama bulan suci Ramadan harus bersahabat dengan membaca Al-Quran. Yang namanya sahabat di mana-mana kita lakukan. Ketika kita lagi kerja, kita baca Al-Quran. Ketika kita lagi mengajar, kita baca Al-Quran. Ketika kita lagi senggang waktu, kita baca Al-Quran. Apalagi kita tidak ada aktivitas lainnya, maka alangkah sayangnya, alangkah ruginya apabila kita dalam bulan suci Ramadan
kita tidak membaca Al-Quran. Bahkan jika orang itu tidak bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca hanya terbata-bata, maka pahalanya pun sangat besar. Dikatakan dalam hadis bahwasanya di luar bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca dalam membaca Al-Quran, maka pahalanya satu. Dan selama di bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca, maka pahalanya Allah jadikan 10 kali lipat. Alangkah bagusnya kita untuk mengejar pahala di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, amalan yang sangat penting bagi kita selama kita di bulan suci Ramadan, yaitu selalu bersedekah. Kenapa dikatakan bersedekah? Karena kemudian amalan yang ketiga, yaitu Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu bersedekah. Selama bulan suci Ramadan ini, alangkah bagusnya kita bersedekah. Nabi mengajarkan kepada kita kalau bisa setiap hari kita harus selalu bersedekah. Jika tidak ada harta yang kita miliki, kita bersedekah dengan perbuatan kita, kita bersedekah dengan kebaikan-kebaikan kita. Sedekah bukan hanya cuman harta, melainkan lebih luas daripada itu. Bahkan kata Nabi, jika kita tidak ada uang sedikit pun, kita hanya punya satu butir kurma, maka alangkah bagusnya satu butir kurma itu kita sedekahkan. Dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang memberi makan untuk seseorang berbuka puasa, maka pahala yang diterima oleh orang yang berbuka puasa tersebut akan kembali ke diri orang yang memberi makan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala bagi orang yang berbuka puasa tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir di dalam bulan suci Ramadan ada 10 hari terakhir, yang mana 10 hari terakhir ini akan datang yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Maknanya apa? Apabila kita melakukan ibadah pada malam hari itu, maka kita diibaratkan mengerjakan ibadah selama 1000 bulan atau selama 80 tahun. Masya Allah, alangkah indahnya jikalau kita mendapatkan malam tersebut untuk kita gunakan sebagai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua bisa melakukan beberapa amalan yang telah kami sampaikan tadi dengan baik dan dengan secara sempurna. Semoga juga kita selama bulan suci Ramadan, Allah sehatkan badan kita untuk mengerjakan puasa dan beribadah di dalamnya. Kami Al-Fakir, miskin ilmu, miskin amal, banyak bicara, banyak salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.